Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Deira Zahra dengan NPM 2204010005 dan rekan saya Muhyiddin dengan NPM 220040010004. Kami di sini akan membahas metodologi studi Islam dalam kajian fikih. Sebelum memasuki pembahasan, kami akan mengemukakan latar belakang dari metodologi studi Islam dalam kajian fikih. Jadi istilah yang paling dasar untuk ritual Islam adalah ibadah, yakni penghambaan dari yang lebih rendah kepada yang maha agung. Semua kewajiban resmi dalam Islam terangkum dalam ibadah. 5 rukun menjadi kategori utama ritual Islam dan hal-hal yang lainnya tersusun di bawahnya dalam bentuk yang teratur. Fikih atau hukum Islam merupakan salah satu bidang studi yang paling dikenal oleh masyarakat, sehingga tak pelik jika fikih tidak pernah terlepas dari perdebatan mengenai masalah furu' dan usul. Furu' itu cabang, kemudian usul itu pokok. Dari permasalahan-permasalahan yang muncul, terdapat masing-masing solusi yang berbeda, karena setiap orang itu memiliki pemikiran dan pemahaman yang berlainan. Lantas, lahirlah beberapa mazhab fikih seperti mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kemudian dengan adanya beberapa mazhab tersebut, tak mengherankan apabila permasalahan dalam kehidupan yang berkaitan dengan fikih menjadi perdebatan sejak zaman Rasul itu ada. Karena secara tidak langsung, keseharian dalam kehidupan manusia itu berhubungan dengan ilmu fikih. Maka dari itu, fikih dapat dikategorikan sebagai ilmu al-hal, yaitu ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku kehidupan manusia dan termasuk ilmu yang wajib untuk dipelajari. Supaya Islam menjadi agama yang sesuai dengan segala tempat dan masa, substansi dari fikih atau hukum Islam tersebut perlu digali ulang supaya dapat menjawab segala persoalan umat yang semakin kompleks seperti saat ini. Berbagai metode pun muncul untuk memecahkan masalah, seperti berkembangnya fikih kontemporer yang membahas tentang permasalahan kemajuan teknologi pada zaman sekarang, yang muncul dari hasil perkembangan atas keilmuan manusia. Kemudian salah satu pendekatan yang perlu diterapkan dalam studi Islam itu adalah melalui pendekatan fikih dalam hukum Islam. Dalam mempelajari fikih, bukan sekedar teori saja yang diperlukan, tetapi juga membutuhkan tindakan. Tanpa adanya dua hal tersebut, maka penerapan fikih dalam kehidupan sehari-hari tidak akan berjalan dengan maksimal. Maka muncullah serangkaian penelitian dan pengembangan hukum Islam guna menjawab dan merespons secara konkret berbagai masalah yang timbul dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut dinilai penting untuk dilakukan agar keberadaan hukum Islam tetap akrab dan fungsional dalam memandu dan membimbing perjalanan umat. Searah dengan pemikiran tersebut, maka kami di sini akan menguraikan mengenai definisi, dasar teoretis, problematika, pembahasan, serta penyelesaian persoalan masalah terkait dengan metodologi dalam kajian ilmu fikih. Dan tujuan penulisan dari makalah ini yaitu untuk menjelaskan definisi metodologi dalam kajian ilmu fikih. Yang kedua, menjabarkan dasar teoritis metodologi dalam kajian ilmu fikih. Yang ketiga, mendeskripsikan problematika yang terjadi dalam metodologi kajian ilmu fikih. Dan yang terakhir, memaparkan analisis, pembahasan, dan penyelesaian persoalan dalam metodologi kajian ilmu fikih. Memasuki pembahasan yang pertama, yakni definisi metodologi.
Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang berarti cara atau jalan, serta logos yang artinya ilmu atau pengetahuan, sehingga metodologi dapat diartikan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis dengan metode, dan bahasa Arab menerjemahkannya dengan torikot dan manhaj. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud, atau dapat dipahami bahwa merupakan cara kerja yang tersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan. Adapun pengertian menurut Hasan Bhakti Nasution, metodologi adalah berasal dari kata metode, dan metode berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas meta yang berarti melalui dan kata hodos yang berarti jalan. Jadi metode itu berarti jalan yang akan dilalui, sehingga dapat disimpulkan metode berarti cara yang paling tepat dan cepat. Maka urutan kerja itu dalam metode harus diperhitungkan benar-benar secara ilmiah. Karena itulah suatu metode selalu merupakan hasil dari eksperimen. Kemudian definisi studi Islam. Studi Islam itu merupakan usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Terminologi studi Islam atau kajian Islam dalam makna etimologis merupakan terjemahan dari istilah dirosah Islamiyah dalam bahasa Arab yang dalam studi keislaman di Barat disebut dengan istilah Islamic Studies. Dengan demikian, studi Islam secara harfiah dapat dinyatakan sebagai kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama keislaman, atau bisa dinyatakan sebagai usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Usaha mempelajari agama Islam tersebut kenyataannya bukan hanya dilaksanakan oleh kalangan umat Islam saja, melainkan juga dilaksanakan orang-orang di luar kalangan umat Islam. Sehingga mempelajari metodologi studi Islam itu diharapkan mampu memberikan pedoman dan pegangan hidup bagi umat Islam agar tetap menjadi muslim yang sejati yang mampu menjawab tantangan serta tuntunan zaman modern ini maupun di era globalisasi saat ini. Kemudian memasuki definisi yang terakhir atau definisi fikih. Secara etimologi, kata fikih itu merupakan bentuk masdar dari kata faqiha yang artinya sama dengan al-ilmu atau pengetahuan dan al-fahmu atau pemahaman, sehingga secara fikih diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf yang digali dari dalil-dalil yang jelas atau terperinci. Fikih ini lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam, sebab agama Islam merupakan kumpulan konun atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya maupun dengan saudaranya sesama muslim. Karena kedudukan dan hakikatnya yang sangat penting, ilmu fikih ini merupakan salah satu ilmu keislaman yang sangat penting, yang hingga kini itu cukup berkembang. Hal tersebut terbukti dengan kejayaan warisan khazanah klasik yang dimilikinya. Perlakuan studi agama Islam akademik dalam kumpulan orang umat beragama Islam adalah fakta kehidupan kontemporer. Dan dalam perlakuan akademik itu tidak ada yang lebih menyusahkan daripada di dalam Islam.
sebagaimana yang dikemukakan oleh Profesor Quraish Shihab bahwa fikih yang mulanya dimaksudkan sebagai pengetahuan yang menyeluruh tentang agama, mencakup hukum, keimanan, akhlak, Al-Quran, dan hadis. Oleh karena itu, fikih hanya tertuju pada aspek formal dari sebuah perbuatan manusia, sehingga secara teknis istilah, fikih itu berarti ilmu tentang deduksi hukum-hukum Islam dari dalil-dalil yang ditemukan dalam sumber-sumber hukum Islam. Maka jika ditinjau dari segi fungsi, fikih ditetapkan dengan tujuan untuk memerinci atau mendetailkan ajaran-ajaran syariah yang berupa hukum amaliyah atau terapan ke dalam tatanan praktis kehidupan nyata. Maksudnya adalah mengetahui dengan ilmu dan zan itu dugaan, karena terkadang fikih itu hanya diketahui secara yakin dan hanya sebatas dugaan, sebagaimana yang terdapat dalam banyak masalah fikih. Adapun fikih secara sederhana diartikan sebagai hasil penalaran dari pakar hukum mujtahid atas hukum syara yang dirumuskan dalam bentuk aturan terperinci. Kemudian memasuki pembahasan yang selanjutnya, yakni dasar teoritis. Dalam metodologi kajian ilmu fikih, kami mengambil 3 pendekatan untuk mengkaji ilmu fikih ini. Yang pertama adalah pendekatan historis, yang kedua pendekatan filsafat, dan yang ketiga pendekatan legalistik. Sebelum memasuki pada pengertian ketiga pendekatan tersebut, di sini kami akan membahas tentang apa itu definisi dari pendekatan. Pendekatan itu merupakan cara pandang atau hasil pemikiran seseorang yang digunakan oleh seorang pengkaji dalam menganalisis serta memahami Islam secara mendalam dengan menggunakan ilmu-ilmu atau teori-teori tertentu. Ilmu-ilmu atau teori tertentu itu pada dasarnya digunakan untuk menganalisis atas permasalahan yang berkaitan dengan agama dengan tujuan untuk mempermudah ruang lingkup kajiannya. Jadi upaya penggalian hukum Islam itu dari sumber-sumbernya atau yang disebut dengan istinbat al-ahkam tidak akan membuahkan hasil yang memadai kecuali dengan menempuh cara-cara pendekatan yang tepat, yang ditopang oleh pengetahuan yang memadai terutama menyangkut sumber hukum. Karenanya, metode dan pendekatan itu harus dikuasai dengan benar dan baik sebagai peneliti dalam studi Islam. Kemudian memasuki materi yang selanjutnya, yakni pendekatan dalam mengkaji metodologi studi Islam dalam kajian fikih. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kami mengambil 3 pendekatan, yakni historis, filsafat, dan legalistik. Untuk yang pertama, kami akan membahas apa itu pendekatan historis. Dalam perspektif historis, dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia telah menunjukkan satu fenomena transformatif dan remedialis, walaupun masih tampak kuat nuansa paralelisme di dalamnya, sehingga kesan tautologinya masih ada. Setidaknya pemikiran pembaruan hukum Islam di Indonesia seperti bola salju yang menggelinding dan melaju dengan pasti menuju arah konstruksi berbagai tipe karakter hukum Islam dalam konteks di Indonesia. Menurut Sukanto, pendekatan historis merupakan pendekatan yang mempergunakan analisa atas peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Metode ini dapat dipakai misalnya dalam mempelajari masyarakat Islam dalam hal pengamalan yang disebut dengan masyarakat Muslim atau kebudayaan Muslim. Metode ini sebaiknya dikombinasikan dengan metode komparatif atau perbandingan. Pendekatan sejarah dalam konteks studi Islam adalah lebih melihat dan menekankan pada proses
dari timbulnya suatu perilaku manusia di dalam suatu komunitas atau masyarakatnya. Proses itu menjelaskan awal kejadian suatu peristiwa sejarah dan sekaligus sejumlah faktor yang berperan penting terhadap proses kejadian sejarah tersebut. Pendekatan ini sangat penting dalam pengkajian Islam sebab dengan pendekatan ini para peneliti dapat mengetahui perubahan dan perkembangan sebuah peristiwa, hukum, atau bahkan sejarah yang terjadi pada masa lampau secara terperinci dan akurat. Yang kedua ada pendekatan filsafat. Pendekatan ini dikaji dari sisi epistemologi yang harus dilakukan secara integral, interkonektor terhadap disiplin keilmuan yang ada, sehingga produk fikih tidak stagnan tetapi justru seiring dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer. Maksud dari epistemologi fikih adalah bagaimana caranya mengetahui pesan-pesan syara yang terdapat dalam Quran dan hadis sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai perbuatan. Filsafat itu merupakan alat intelektual yang terus-menerus diperlukan. Untuk itu ia harus boleh berkembang secara alamiah, baik untuk perkembangan filsafat itu sendiri maupun untuk perkembangan disiplin-disiplin keilmuan yang lain. Hal demikian dapat dipahami karena filsafat itu menanamkan kebiasaan dan melatih akal pikiran untuk bersifat kritis analitis dan mampu melahirkan ide-ide segar yang sangat dibutuhkan, sehingga dengan demikian ia menjadi alat intelektual yang sangat penting untuk ilmu-ilmu yang lain, tidak terkecuali adalah agama dan teologi atau kalam. Oleh karenanya orang yang menjauhi filsafat dalam dipastikan akan mengalami kekurangan energi dan kelesuhan darah dalam artian kekurangan ide-ide segar, dan lebih dari itu, ia telah melakukan bunuh diri secara intelektual. Jadi pendekatan filsafat itu lebih menekankan dimensi keberagaman yang paling dalam atau esoteris dan transdental atau abstrak. Pendekatan filsafat keagamaan itu lebih menekankan ketenangan dan kedalaman jiwa. Pendekatan kefilsafatan lebih menggarisbawahi betapa pentingnya comprehension atau pemahaman akal atau yang disebut akal. Pendekatan kefilsafatan ini lebih bercorak propetik filosofi. Pendekatan kefilsafatan ini menekankan dimensi being religious, sehingga dapat dipahami fikih Indonesia dalam studi epistemologi itu memfokuskan pada kajian, sumber metode, dan validitas atau tolok ukur kebenaran pemikiran fikih Indonesia, yang mana dalam hal ini lebih difokuskan pada studi atas pemikiran. Kemudian pendekatan yang terakhir yakni pendekatan legalistik. Untuk dapat memahami hukum-hukum yang ada di dalamnya, maka seorang mujtahid akan menggali hukum-hukum tersebut, serta mereka itu harus memahaminya secara komprehensif. Untuk itu, mereka itu harus memahami bahasa Arab dengan segala aspeknya sebagai bahasa Al-Quran dan hadis sebelum mengkaji hukum-hukum yang ada di dalamnya. Karena dapat diketahui bahwa sumber asasi hukum Islam itu ya ada Al-Quran dan hadis yang diungkapkan dalam bahasa Arab. Jadi suatu hal yang tidak masuk akal kalau seseorang yang tidak memahami bahasa Arab, akan tetapi dapat mengistinbat hukum secara maksimal dari Quran dan hadis. Sebab itu Al-Ghazali itu menyebut kaidah kebahasaan sebagai pilar yang dengannya para mujtahid dapat menggali dan memetik hukum dari sumber-sumbernya. Selain membicarakan lafaz yang berupa wacana, kata, ataupun kalimat, para ulama usul fikih itu juga membicarakan huruf al-ma'ani, yaitu kata-kata penghubung yang mengandung beragam makna. Kata-kata tersebut menjadi penting dalam istinbat hukum karena dapat membawa berbagai pengertian terhadap makna nas atau ayat Al-Quran.
Pendekatan melalui kajian kebahasaan seperti di atas telah menyita bagian terbesar dari kitab-kitab usul fikih klasik. Hal demikian memang wajar karena untuk mengistinbatkan suatu hukum dari sumbernya yang berbahasa Arab tentu diperlukan kajian kebahasaan yang mendalam. Sekalipun demikian, menurut Al-Syatibi yang lebih penting adalah pendekatan melalui pemahaman tujuan dan makna yang menjadi sasaran syari atau pembuat syariah dalam menurunkan syariat yang disebut maqasid al-syariah. Lebih dari itu, metodologi dan atau pendekatan atau metode mempunyai peranan sangat penting dalam sejarah pertumbuhan ilmu dan sekaligus atas kemajuan ataupun kemunduran dari suatu masyarakat. Selanjutnya ada problematika yang terjadi. Yang pertama ada masalah besar yang dihadapi umat Islam di Indonesia adalah bagaimana membentuk suatu pemikiran hukum Islam yang sesuai dengan tradisi atau adat yang ada di wilayah ini. Cita-cita untuk menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang selama ini menggunakan fikih Syafi'iyah yang dianut oleh umat Islam di Indonesia sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia. Pergumulan para mujtahid klasik dengan konteks sosial politik sangat mempengaruhi hasil ijtihad, sehingga tidak cocok jika dipaksakan dengan konteks sosial budaya, politik, dan adat yang berkembang saat ini. Maka diperlukan konstruksi dan reinterpretasi terhadap sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai sumber teks yang mampu menjawab perubahan dan perkembangan zaman. Adapun kelemahan umat Islam pada umumnya dalam melakukan kajian terhadap agama Islam secara komprehensif adalah tidak menguasai metodologi. Bukan menyangkut penguasaan materi ajaran Islam itu sendiri. Kelemahan ini semakin terasa manakala dalam kenyataan telah ditemukan bahwa umat Islam, khususnya di Indonesia, tidak berperan sebagai produsen pemikiran, melainkan lebih sebagai konsumen pemikiran. Selanjutnya ada analisis persoalan. Analisis memiliki kaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap suatu untuk menemukan bagian, hubungan dengan bagian, dan hubungan dengan keseluruhan. Apabila konsep fikih tidak dapat dipahami secara baik dan benar, maka tidak menutup kemungkinan untuk menimbulkan permasalahan yang mampu menjerumus pada perselisihan. Sebagaimana ketika seseorang dapat memahami konsep fikih dengan yang benar, maka dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam lingkungan sekitar. Serta sebaiknya, apabila konsep fikih tidak dapat dipahami secara baik dan benar, maka tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang mampu menjerumuskan pada perselisihan. Langkah awal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yakni dapat diawali dengan menghimpun semua ayat-ayat dan hadis yang berhubungan dengan ayat-ayat mengenai apa yang dipermasalahkan. Kemudian ditafsirkan sebagai satu kesatuan yang saling menerangkan. Usaha ini didukung sepenuhnya oleh hasil temuan ilmu antropologi sebagai kerangka acuan, frame of reference, untuk membantu menjelaskan pengertian dan konsep-konsepnya dalam menemukan kebenaran berdasarkan paradigma ilmu pengetahuan kontemporer dalam menetapkan hukum-hukum fikih.
Dinamika perubahan hukum di tengah masyarakat tidak terlepas dari dinamika perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosial masyarakat tersebut. Realitas masyarakat berkembang terus-menerus, mulai dari masyarakat purbakala yang primitif sampai dengan masyarakat yang maju dan modern seperti saat ini. Adapun langkah dalam penerapan nas terhadap satu kasus baru, kandungan harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyariatkan hukum tersebut. Setelah itu perlu diadakan studi kelayakan atau tankih al-manat. Apakah ayat atau hadis tertentu layak untuk diterapkan pada kasus yang baru tersebut? Karena bisa jadi pada kasus hukum baru yang mirip dengan kasus hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, jika ilmu hukum disebut idealistis, itu tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa materi-materi hukum tidak memiliki pertimbangan praktis terkait dengan kebutuhan terhadap masyarakat. Yang hendak dilandaskan ialah bahwa filsafat hukum orang Islam pada hakikatnya tidak lain adalah pengembangan dan analisa terhadap hukum syariat yang abstrak, bukan hukum positif yang berasal dari sumber dari forum pengadilan. Untuk itu, metode yang digunakan menjawab problem filsafat hukum Islam adalah melakukan integrasi, edukasi, induksi, dan komparasi. Karena itu, filsafat yang kemudian menjadi ciri hukum Islam dalam antrian hukum yang mengatur kehidupan umat Islam adalah pembedaan antara ajaran ideal dan praktik faktual, antara syariat seperti yang diajarkan ahli-ahli hukum klasik di satu pihak dan hukum positif yang berlaku di pengadilan di pihak lain. Dan ini merupakan dasar yang baik untuk penelitian teoritis. Suatu penelitian yang bergerak dalam ruang lingkup sejauh mana praktik pengadilan sesuai atau menyimpang dari norma-norma syariat. Berdasarkan pengamatan terhadap fungsi hukum Islam atau fikih tersebut, maka muncullah serangkaian penelitian dan perkembangan hukum Islam, yaitu penelitian yang ingin melihat seberapa jauh produk-produk Islam, hukum Islam tersebut masih sejalan dengan tuntunan zaman, dan bagaimana seharusnya hukum Islam itu dikembangkan dalam rangka meresponi atau menjawab secara konkret berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Kebenaran fikih perlu dievaluasi dan dikoreksi seiring dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi umat Islam. Karena hukum universal dalam Al-Quran sifatnya abadi dan akan mampu menjawab setiap perkembangan dan perubahan masyarakat. Dalam model penelitian milik Harun Nasution, dengan membaca hasil penelitiannya, pembaca akan memperoleh informasi tentang jumlah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum yang jumlahnya 368 ayat dan 228 ayat atau 1/5% merupakan ayat yang mengungkap soal kehidupan masyarakat umat. Sedangkan Noel J. Coulson mengungkapkan pendapat dalam model penelitiannya, dengan melihat suatu fungsi hukum, maka pengamatan terhadap perubahan sosial harus dijadikan pertimbangan amat penting dalam rangka reformulasi hukum Islam. Aku lagi belum ya.
Baik, kemudian yang membahas materi yang terakhir yakni penyelesaian. Di sini kami menarik kesimpulan penyelesaian terdapat dua langkah, yakni langkah awal dan langkah penting. Langkah awal yakni menghimpun semua ayat-ayat dan hadis yang berhubungan dengan ayat-ayat mengenai apa yang dipermasalahkan, kemudian ditafsirkan sebagai satu kesatuan yang saling menerangkan. Dan yang kedua adalah langkah penting. Jadi langkah ini harus dilakukan, yaitu meneliti tujuan disyariatkan hukum tersebut. Setelah itu perlu diadakan studi kelayakan atau yang disebut sebagai tanqi al-manat, mengenai apakah ayat atau hadis tertentu itu layak untuk diterapkan pada kasus yang baru tersebut. Kesimpulannya adalah fikih itu lahir sejak zaman Rasul, sebab fikih itu berkaitan dengan kehidupan manusia dari lahir hingga wafat. Maka tak mengherankan apabila fikih menjadi perdebatan beberapa orang, bahkan para ulama. Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan perdebatan, diperlukan dasar teoritis yang menjelaskan dan menjawab beberapa permasalahan tersebut, sehingga dapat diperoleh jawaban persoalan mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul. Sebab fikih itu memiliki hukum pada masing-masing persoalannya, sehingga tidak dapat sembarang dalam menerapkannya, atau tak sedikit dari perbuatan-perbuatan yang perlu dianalisis dan dikaji lebih mendalam jika terdapat samar pada hukum perbuatan tersebut. Jadi di sini kami menyarankan untuk rekomendasi bacaan dengan membaca penjelasan metodologi karya Richard Martin, sebab pada penjelasan tersebut menjelaskan tentang Islam dan posisinya dalam studi agama. Karena Richard Martin itu mengatakan bahwa pemahaman tentang Islam sebagai agama dari sudut pandang Islam merupakan persoalan yang perlu dielaborasi dalam diskusi dan pembahasan para sarjana dalam studi bidang agama. Dengan demikian, studi Islam juga dimanfaatkan sebagai pendekatan fenomenologi, yakni suatu pendekatan yang memandang manifestasi budaya dari suatu agama yang dapat direduksi menjadi esensi pengalaman keagamaan. Dengan kata lain, manifestasi budaya agama dapat berubah-ubah dan dapat direduksi pada eidos atau esensi pengalaman keagamaan. Untuk itu, manifestasi agama harus dipandang menurut bahasanya sendiri oleh sang peneliti, dengan memperhatikan pada tema-temanya sendiri melalui penundaan penilaian atau yang disebut dengan epos yang sang peneliti. Keperluan dalam hal yang lebih nyata adalah mengenyampingkan keyakinan keagamaan seseorang sehingga tidak menilai kebenaran yang lain atas dasar yang sempit. Hal yang terpenting adalah hendaknya seseorang tidak mencoba memahami fenomena budaya melalui kategori-kategori studi ilmiah fenomena alam. Kemudian oleh karenanya sifatnya solusi metodologis yang terkait dengan riset, maka pendekatan fenomenologi yang diperlukan adalah bukan sekedar wacana filosofis dan konseptual, tapi prosedur operasional. Baik, mungkin cukup sekian dari pembahasan dari kami mengenai metodologi studi kajian ilmu fikih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.